Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aldo Saripura. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan gerak parabola. Yang pertama, pengertian. Gerak parabola adalah gerak dua dimensi suatu benda yang bergerak membentuk sudut elevasi dengan sumbu X atau sumbu Y. Sumbu X atau horizontal merupakan GLBB dan sumbu Y itu atau vertikal merupakan GLBB. Maaf, sumbu X itu merupakan GLB dan sumbu Y adalah GLBB. Kedua gerak ini tidak saling mempengaruhi, hanya saja membentuk suatu gerak parabola. Yang kedua, rumusan masalah. 1. Apakah perubahan sudut elevasi mempengaruhi jarak terjauh benda? Kedua, apakah perubahan sudut elevasi mempengaruhi titik tertinggi yang dicapai benda? Dan ketiga, apakah perubahan sudut elevasi mempengaruhi waktu jatuh benda? Tujuan. Yang pertama, melakukan percobaan tentang gerak parabola dengan melakukan media PET. Yang kedua, menyajikan data hasil percobaan gerak parabola serta makna fisis PET. Next, dasar teori. Pertama, hukum gerak parabola. Gerak parabola dapat dijelaskan dengan hukum kedua gerak Newton, yaitu yang menyatakan bahwa gaya yang bekerja pada suatu benda sama dengan massa benda tersebut dikalikan dengan percepatan benda tersebut. Dalam gerak parabola, yang menjadi tanggung jawab dalam perubahan kecepatannya itu adalah gaya gravitasi bumi. Yang kedua, komponen kecepatan. Kecepatan awal benda yang terlempar terdiri dari dua komponen, yaitu komponen horizontal atau Vx dan komponen vertikal Vy. Komponen horizontal tidak berubah sepanjang gerakannya, sedangkan komponen vertikal ini dipengaruhi oleh percepatan gravitasi. Yang ketiga, percepatan gravitasi. Percepatan akibat gravitasi bumi selalu bekerja ke bawah dan memiliki nilai sekitar 10 meter per second kuadrat di permukaan bumi. Percepatan ini akan mempengaruhi komponen vertikal dari kecepatan, mengubahnya seiring dengan waktu. Yang keempat, lintasan parabola. Lintasan gerak parabola adalah kurva yang simetris terhadap sumbu vertikal. Pada titik tertinggi, kecepatan vertikal 0, sementara kecepatan horizontal akan tetap konstan. Yang kelima, waktu terbang. Waktu yang dibutuhkan oleh benda yang terlempar untuk kembali ke tanah setelah dilempar disebut waktu terbang. Waktu terbang tergantung pada kecepatan awal dan sudut lemparan benda tersebut. Yang keenam, jangkauan atau range. Jangkauan horizontal maksimumnya dapat dicapai oleh benda yang terlempar juga dapat dihitung. Jangkauan ini tergantung pada kecepatan awal dan sudut lemparan benda itu. 7. Sudut lemparan optimal. Untuk mencapai jangkauan maksimum dalam gerak parabola, sudut lemparan optimal adalah 45 derajat terhadap horizontal. Namun, sudut ini pasti dapat bervariasi tergantung pada situasi tertentu. Next, ada hasil data analisis laporan gerak parabola. Yang pertama, yaitu sudutnya itu 80 derajat dengan ketinggian maksimum itu mencapai 19,02 meter dan jarak maksimum itu 10 meter serta waktu tempuhnya itu 3,56 second. Yang kedua, sudut dengan sudut 80 derajat ketinggian mendapatkan ketinggian maksimum sekitar 31,92 derajat meter, lalu jarak maksimumnya itu 20 meter dan waktu tempuhnya 4,94 second. Yang ketiga, sudutnya itu 70 derajat mendapatkan ketinggian maksimum sekitar 24,50. Lalu jarak maksimum yang didapat itu 30 meter dan waktu tempuhnya 4,22 second. Yang keempat, 70 derajat juga dengan mendapatkan ketinggian maksimum itu 31,46 meter dengan jarak maksimumnya itu 40 meter dan waktu tempuhnya 4,81 second. Ya. Yang kelima, 60 derajat
itu mendapatkan ketinggian maksimum sekitar 26,91 meter. Lalu jarak yang maksimumnya dapat itu 50 meter. Dan waktu tempuhnya itu 4,34 second. Next, nomor 6 dengan sudut 60 derajat mendapatkan ketinggian maksimum sekitar 35,44 meter. Lalu jarak yang ditempuh itu sekitar 60 meter dan waktunya sekitar 4,8 second. Yang ketujuh, 65 derajat mendapatkan ketinggian maksimum sekitar 45,26 meter dan mendapatkan uh, jarak maksimumnya itu 70 meter dan uh, kisaran waktunya 5,68 second. 8, 50 derajat mendapatkan ketinggian 32,10 meter, lalu jaraknya itu 80 meter dan waktu yang dibutuhkan 4,61 second. Yang ke-9, 30 derajat mendapatkan ketinggian sekitar 19,99 meter, lalu jaraknya itu 90 meter dan waktu yang dibutuhkan adalah 3,47 second. Lalu yang terakhir 45 derajat mendapatkan ketinggian 33,36 meter dan jarak maksimumnya itu 100 meter serta dibutuhkan waktu sekitar 4,71 second. Hasil analisis. Ada beberapa faktor gaya yang bekerja pada benda yang bergerak parabola. Pertama, gaya pendorong yang diberikan pada suatu benda atau bola sehingga yang dapat bergerak ke atas dan memiliki kecepatan awal. Yang kedua adalah pengaruh gaya gravitasi yang cenderung menarik semua objek menuju ke arah pusat bumi. Jadi, setelah suatu benda itu mencapai titik tertingginya, maka ia akan tetap akan jatuh kembali ke bumi karena adanya gaya gravitasi bumi yang menarik benda itu ke bawah atau ke arah pusat bumi. Dengan demikian, gaya gravitasi ini juga lah yang menentukan bentuk lintasan sebuah parabola. Lalu rumusnya itu pada sumbu Y atau vertikal gerak parabola ditetapkan untuk menggunakan rumus sebagai berikut. VOY sama dengan VO dikali sin alfa. Kedua, pada sumbu Y ke atas atau vertikal ke atas, gerak parabola ditetapkan untuk menggunakan rumus sebagai sebagai berikut. VY sama dengan VOY dikurang J kurang T sama dengan VO dikali sin alfa dikurang G kali T kali Y sama dengan VOY dikali T setengah kali G kali T kuadrat. Ketiga, pada sumbu X atau horizontal, gerak parabola ini ditetapkan untuk menggunakan rumus sebagai berikut, yaitu Vx atau Vx sama dengan Vox sama dengan VO dikali cos alpha X sama dengan Vox dikali T sama dengan VO dikali cos alpha X kali T. Kesimpulannya, gerak parabola ini dipengaruhi oleh sudut, jarak, tinggi, waktu, kecepatan, dan massa. Maka jika salah satu faktor ini berubah sedikit saja, maka faktor-faktor yang lain itu bakal ikut berubah. Terima kasih. Itu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata. Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.